Halo minasan, di sini saya Filza Nurafika ingin menjelaskan bunke yang sudah diajari Anto Sensei tadi pagi. Pertama di sini ada bungkei te. T-nya ini T yang diletakkan di tengah posisi kalimat ya minasan. T di sini bisa kita artikan menjadi 4 poin. Yang pertama bisa diartikan dengan kemudian. Kalau ketemu dengan kata kerja, kalau bertemu dengan kata benda dan kata sifat, itu bisa kita artikan dengan dan. Yang kedua bisa diartikan dengan menggunakan. Yang ketiga bisa kita artikan karena. Yang keempat bisa kita artikan kalau. Nah, untuk kata bendanya sendiri kita bubuhkan dengan partikel D ya minasan, bukan no. Untuk kata sifatnya, kata sifat I berubah menjadi kute, kata sifat na berubah menjadi D. Nah, untuk yang artinya kemudian atau dan, T-nya itu kita terjemahkan di akhir ya minasan. Untuk yang artinya dengan atau menggunakan, karena atau kalau, itu T-nya diterjemahkan di awal. Kita langsung ke contohnya aja. Untuk yang contoh kemudian, ada tabete nomimasu, makan kemudian minum. Untuk contoh dengan atau menggunakan, di sini sudah ada eiga omite nihongo wa jouzu ni narimasu. T-nya kita terjemahkan di awal ya minasan. Dengan melihat film, bahasa Jepangnya menjadi pandai. Untuk contoh karena di sini ada biru ononde onaka ga itain desu. Karena minum bir, perutnya sakit. Untuk contoh kalau di sini sudah ada kokode gumi o sutete dame. Kalau membuang sampah di sini tidak boleh. Selanjutnya ada bunkai teimas atau teimashita. Di sini kita menggunakan kata kerja aktif ya minasang. Objeknya menggunakan partikel o. Bisa kita artikan sedang untuk profesi atau kegiatan berulang. Untuk manusia juga bisa. Contohnya ada ano hito wa shiteimasu. Orang itu saya kenal. Selanjutnya ada contoh nihongo o benkyou shiteimasu. Sedang belajar bahasa Jepang. Nah, shiteimasu ini konteksnya itu kegiatan yang berulang-ulang. Aktivitas yang sehari-hari yang masih dilakukan. Nah, kalau teimashita itu berulangnya udah lampau, jadi kita tidak melakukannya lagi. Sama aja seperti bunkei takoto ga arimasu, pernah. Di sini ada contohnya nihongo benkyou shiteimashita. Selanjutnya ada teimas, tapi artinya bukan sedang, melainkan dalam keadaan. Menggunakan kata kerjanya kata kerja pasif, objeknya menggunakan partikel ga. Contohnya ada kono kuruma ga kowarete imasu. Mobil ini dalam keadaan rusak. Selanjutnya ada mada yang artinya belum dan mada nani-nani teimasu yang artinya masih. Untuk yang mada artinya belum, itu biasanya kalimat terakhirnya itu negatif ya minasan. Contohnya ada kono mise wa mada akimasen. Toko ini belum buka. Untuk yang artinya masih, itu contohnya mada ame ga futeimasu, yang artinya masih turun hujan. Selanjutnya ada te arimasu yang artinya di atau ter dalam keadaan. Menggunakan kata kerja aktif, partikel objeknya menggunakan ga. Contohnya ada mado ga akete arimasu, yang artinya jendelanya dalam keadaan terbuka. Selanjutnya ada bunpo no de, yang bisa kita artikan karena. Menggunakan futsukei, kata sifat i-nya tidak hilang, kata sifat na-nya tidak hilang, kata benda itu dibubuhkan na, bukan no ya minasang. Contohnya ada mainichi benkyou suru no de jouzu ni narimasu. Karena belajar setiap hari
menjadi pintar. Untuk kata sifat i-nya, atsui no de eakon o sukete kudasai. Karena panas, tolong nyalakan AC. Untuk kata sifat na-nya ada kohi ga kirai nano de nomanain desu. Karena tidak suka kopi, tidak minum. Untuk kata bedanya ada ashita yasumi nano de issho ni eiga o mimasen ka. Karena besok libur, maukah menonton film bersama? Selanjutnya ada bunkei kara, yang artinya dari mulai karena. Langsung ke contohnya aja, hachiji kara goji made benkyou shite imasu. Dari jam 8 sampai jam 5 sedang belajar. Nah, di sini kita pakai teimas ya minasang, karena kegiatannya berulang. Kita melakukannya sehari-hari. Selanjutnya ada ga arimasen kara dokomo ikimasen. Karena tidak ada uang, tidak pergi kemanapun. Selanjutnya ada bunkei tameni, yang bisa kita artikan untuk atau demi atau karena. Menggunakan futsukei, kata benda dibubuhkan no. Contohnya ada anata no tameni jikan ga arimasu. Demi kamu ada waktu. Selanjutnya ada basu ga okureta tameni gakkou ni itte shimemashita. Karena busnya terlambat, tidak pergi ke sekolah. Selanjutnya ada bunkei nani nani wa nani nani yori, yang bisa kita artikan daripada atau dari atau lebih dari. Contohnya ada kono kuruma wa ano kuruma yori ookii desu. Mobil ini lebih besar daripada mobil itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Domo arigatou gozaimasu.